Assalamualaikum Bu Yusmillah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Isna, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Isna hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ada apa Bu Isna? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan hari ini. Iya Bu, mohon maaf ya Ibu, hari ini Ibu sedang sibuk tidak? Mudah-mudahan Ibu memiliki waktu luang untuk saya sedikit curhat ya Bu. Oh enggak Bu Isna, saya sedang tidak sibuk. Alhamdulillah hari ini sedang santai. Memangnya ada apa ya Bu Isna? Sepertinya serius sekali. Iya Bu, saya mau minta waktu Ibu barangkali 15 sampai 20 menit. Saya sedang gundah gulana nih Bu. Mungkin dengan berbagi dengan Ibu bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya, kira-kira apa ya tujuan obrolan kita hari ini Bu Isna? Iya Bu, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan saya yang saya hadapi di kelas 5 ini Bu. Oke, baiklah Bu Isna. Berarti Ibu ingin mendapat solusi ya dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Masalahnya apa ya Bu Isna? Iya Bu, benar sekali. Saya mau cerita nih Bu, untuk kelas 5 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Saya merasa di kelas itu tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, Ibu. Antara anak perempuan saja seperti ada pemisah. Saat pembelajaran, berdiskusi, atau kegiatan di luar, terkesan mereka tidak mau bekerja sama, Bu. Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin menang sendiri. Jadi saya itu sangat bingung, Bu. Oh iya, baiklah Bu Isna. Jadi Bu Isna merasa bingung ya dengan keadaan murid. Belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama antara kelompok di dalam pembelajaran. Benar sekali, Bu. Oh iya, tadi Ibu Isna mengatakan murid-murid Ibu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Isna, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa? Atau bagaimana? Iya, Bu. Mereka dalam melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok, seharusnya kan mereka aktif, ya kan Bu, secara bersama-sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu kira-kira apa yang sudah Ibu Isna lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas? Sebenarnya Bu, saya sudah memasukkan metode pembelajaran di RPP, pembelajaran diskusi, metode diskusi dalam RPP yang menjadikan anak itu supaya aktif bersama, Bu. Oh iya, jadi Bu Isna sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Ibu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Isna sekarang dalam mencapai tujuan? Saya sekarang di posisi 5, Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Yang Bu Isna inginkan sekarang berada di posisi berapa? Paling tidak saya menginginkan di posisi 9, Ibu. Masya Allah, luar biasa. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya. Nah, kira-kira cara apa lagi yang Ibu Isna terapkan agar mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Oh iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran dengan ice breaking agar mereka lebih semangat belajar, seperti ice breaking kelompok, dibagi kelompok. Kemudian saat pembelajaran, penilaian sikap yang saya tekankan. Dan di akhir kegiatan, saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberikan apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan di kelas.
Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana ya? Oh iya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan pertandingan beregu dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi, Bu. Wah, luar biasa, Bu Isna. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut ya? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir akan ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan, Bu. Luar biasa. Berapa jangka waktunya ya, Bu, yang dilakukan Bu Isna? Kira-kira saya butuh waktu 1 sampai 2 minggu, Bu. Oke, apa komitmen Ibu Isna terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran, saya akan adakan permainan beregu untuk melatih kebersamaan, Ibu. Siapa saja yang dapat membantu Bu Isna untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut? Nanti kayaknya saya buat sendiri dulu, Bu. Kemudian nanti saya akan meminta rekan sejawat untuk menelaah barangkali ada yang perlu direvisi. Oke, menurut Bu Isna, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini ya? Oke, Bu, dari percakapan kita kali ini saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah yang saya alami di kelas, yaitu murid-murid belum bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. Alhamdulillah, Bu Isna sudah bisa mendapat manfaat dari percakapan kita hari ini. Selanjutnya, saya doakan supaya rencana Bu Isna membuahkan hasil. Jangan lupa mencatat ya setiap perkembangan kemajuannya ya Bu. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta jadi contoh untuk teman yang lainnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Bu Isna, saya juga senang bisa berbagi dan kita juga bisa saling mencari, menggali kira-kira apa yang bisa kita untuk menghadapi dari masalah yang kita akan tindak lanjuti. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Isna. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Waalaikumsalam, Bu Yus. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya itu kurang antusiasme dalam pembelajaran, dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu berkisaran tuh 50% Bu. Oke, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ini Bu, saya berharap mungkin ada masukan ataupun saran atau ide ya atas bagaimana kedepannya dalam mengajar, dalam pembelajaran itu anak-anak saya tidak bosan, anak-anak saya juga antusiasme di dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Isna. Oke, menurut Ibu Yus, hal apa yang membuat
anak murid Ibu di kelas kurang antusias belajar dalam mengikuti pembelajaran Ibu Yus? Kalau saya ingat kembali ya Bu, yang pertama itu mungkin ya murid-murid saya itu kurang antusiasme adalah di mana pembelajaran itu sepertinya mereka itu sangat membosankan menurut mereka. Seperti yang saya lihat seperti itu. Nah, kemudian juga terlalu monoton. Mungkin gaya saya mengajar Bu agak terlalu monoton ya, karena di sini saya itu agak sedikit dominan gitu. Ya, murid-murid itu hanya banyak mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bu. Kemudian juga lainnya tuh tugasnya tuh banyak. Tugasnya tuh banyak, Bu, yang saya kasih ke anak-anak itu. Ya mungkin itu, Bu, mungkin penyebabnya. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Agak menurut saya, Bu, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton, kemudian murid-murid ini pastilah menginginkan bagaimana suasana pembelajaran itu pertama menyenangkan mungkin ya Bu ya, pertama menyenangkan, terus yang kedua itu asik ya, ceria, mengasihkan, dan juga anak-anak itu penuh dengan keceriaan seperti itu Bu. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, yang pertama ini mungkin karena selama ini mungkin saya yang jadi aktornya ya, ada faktor dominan. Nah, mungkin ini kali ini saya mencoba bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak. Kemudian murid-murid diminta untuk aktif ya Bu ya di dalam pembelajaran. Kemudian yang untuk membuat mereka tuh lebih asik, nyaman dan gembira tuh dengan kita memberikan ice breaking ya, ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik buat mereka, apalagi untuk anak-anak usia SD karena usia ini rata-rata mereka memang senangnya belajar sambil bermain seperti itu. Oke Bu, lalu kalau mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu? Yang pertama kemungkinan karena tugas ini terlalu banyak kali Bu ya, tugas terlalu banyak, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan, terus juga tanpa saya memberikan sumber ya, sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin masih terpaku kepada ya udah lihat buku seperti itu. Jadi anak-anak tuh ya seperti itu kayaknya. Udah kayak ya bosan banget seperti itu, Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan itu ya tadi buku, Bu. Saya masih berpatokan kepada buku yang dimana saya ambil dari perpustakaan seperti itu. Oke, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Kalau saya pikir sepertinya untuk zaman sekarang anak-anak ini banyak ya Bu ya. Seperti di YouTube itu juga kadang saya lihat bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian ada artikel, blog ya untuk anak-anak ini, tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi ngetren nih di anak-anak sekarang yaitu aplikasi TikTok ya, atau juga menggunakan Reels di Instagram seperti itu Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti anak-anak lebih asik belajarnya. Jadi sekarang Ya, Bu. rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Yang pertama mungkin saya akan merancang ya,
sebuah pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi Bu, dengan adanya video YouTube, kemudian TikTok, kemudian yang kedua akan berikan tugas itu tidak terlalu banyak ya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakatnya anak, seperti itu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu berdiferensiasi seperti itu Bu. Kemudian sehingga murid-murid kita ini tidak terkesan merasa dipaksa untuk belajar ya, karena mereka memang senang ya, senang untuk mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi ataupun pantun seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk rencana Ibu ini? Iya, itu tadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran Bu ya. Yang jelas dalam waktu dekat saya akan langsung membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber, eksplorasi materi, sehingga saya bisa menjalankan merdeka belajar ya, seperti itu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu yang Ibu paparkan tadi ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan curhatan dan atas waktunya untuk sharing, bukan curhat ya, untuk sharing terkait dengan untuk kebaikan kedepannya, di mana mudah-mudahan saya ya terutama bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu ya, kita ya. Kalau sekolah itu mereka senang, mereka semangat untuk bertemu dengan saya. Amin ya Bu ya. Doain ya Bu. Iya Bu, amin. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Semoga kita memang menjadi guru yang profesional. Terima kasih ya Bu Isna sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum Bu Isna. Sama-sama Ibu Yus. Waalaikumsalam.